Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun Anda menyaksikan tayangan ini, saya Akram Reza kembali hadir di hadapan Anda, Own Friends, dalam kesempatan yang sangat spesial ini tentunya. Di kesempatan spesial kali ini, saya sudah kedatangan tamu atau narasumber yang tidak kalah spesial dan luar biasanya juga. Langsung saya sapa aja Bapak Amin Zakaria, Eskep Nurse MKes yang merupakan Wakil Rektor 4 Bidang Promosi dan PMB ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. Bapak, selamat siang. Selamat siang Mas Apa kabar Akram. hari ini Bapak? Alhamdulillah Kita tag sehat-sehat. hari ini di 4 Ramadan 1446 Hijriah. Oh iya. Seperti apa Bapak sejauh ini Ramadannya di hari keempat? Alhamdulillah ya. Tadi Alhamdulillah. malam tidak sempat sahur. Tapi tidak mengurangi Oh semangat enggak. kita pada kesempatan siang hari ini. Bapak, terima kasih banyak Iya. sebelumnya sudah bergabung bersama dengan kami di kesempatan podcast yang luar biasa spesialnya, saya bilang ya Bapak ya. Ini luar biasa. Kenapa dikatakan spesial? Karena memang pembahasan kita pada kesempatan kali ini sangat-sangat penting sebenarnya untuk sama-sama kita Betul. kupas tuntas lagi seperti itu, Pak Amin. Ini terkait D3 atau jenjang perkuliahan di diploma 3 seperti itu. Betul. Mendengar perkuliahan jenjang D3, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu dari Pak Amin sendiri mungkin sebagai pengantar kita pada kesempatan kali ini, silakan. Iya. Sahabat-sahabat Own Friend, terima kasih Mas Akram yang telah mengundang saya untuk kali ini berada di kegiatan podcast kali ini. Teman-teman, kita semua tahu bahwa di mana masyarakat mempunyai suatu stigma gitu kan. Stigma bahwa sepertinya kuliah itu yang keren adalah sarjana. Gitu. Oke. Oke. Sepertinya juga masyarakat punya suatu stigma bahwa kayaknya kalau nggak sarjana itu cari kerjanya agak sulit, begitu dan memang kayaknya ya kuliah itu sarjana gitu. Itu image masyarakat. Nih, padahal realitanya bahwa masyarakat kita kenyataannya itu, tidak seperti itu. Baik, baik. Itu ya. Jadi berangkat Jangan kita dari bahas. stigma atau keresahan tadi bahwa memang kalau nggak S1 ya dalam tanda kutip sulit dapat pekerjaan seperti itu. Ya itu image-nya begitu. Pak Amin, ya. Selanjutnya sarjana itu stratanya jauh lebih keren ketimbang atau kebanding diploma itu sendiri Betul, tadi yang sudah betul. kita sampaikan. Memang di sini masyarakat luas perlu diedukasi lagi seperti itu Pak Amin tentang keunggulan dari D3 Siap. sendiri, Betul. khususnya di bidang kesehatan ya, yang memang menawarkan kompetensi siap kerja. Selanjutnya praktiknya lebih intensif seperti itu dan waktu tempuh pendidikannya yang lebih singkat. Makanya obrolan kita hari ini hadir untuk meluruskan persepsi tadi, Betul. Pak Amin, dan memberikan wawasan baru tentang prospek emas lulusan dari jenjang D3 khususnya di bidang kesehatan. Tadi seperti Pak Amin sudah sampaikan di awal tadi, memang ada fakta yang harus dijelaskan seperti itu ya Pak Amin ya, tentang lulusan D3 kesehatan memang sangat dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik, laboratorium, dan juga home care. Selanjutnya D3 lebih fokus ke keterampilan praktik atau skill hands-on daripada teori berlebihan. Tapi sebelum kita berjalan jauh lebih dalam lagi pembahasannya, dimulai dari fakta pertama dulu Pak Amin. Iya. Tadi lulusan D3 kesehatan yang memang kenyataannya kita sama-sama temui sangat dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama itu seperti apa? Amin. Tapi gini Mas Akram, Siap. ironisnya di beberapa perguruan tinggi untuk era 5 tahun terakhir itu kan untuk program studi yang diploma 3 itu sangat sulit untuk atau bahkan grafik penerimaan mahasiswa barunya itu kan datanya cenderung menurun. Baik. Ya, bukan cenderung sih, memang menurun. Baik. Gitu. Beberapa program studi itu D3 itu malah sudah sebagian tidak lagi operasional atau artinya tutup. Baik. Gitu ya. Itu ya. Ini yang sebenarnya beberapa latar belakang keresahan yang kita mau angkat dalam topik kali ini. Seperti itu nih. Saya barusan kan jalan-jalan dari daerah Manado, juga di Gorontalo gitu.
Dan di sana sempat ketemu dengan beberapa pejabat Pemkot maupun Pemda, ada beberapa yang dikeluhkan. Misalkan begini, Manado itu buka lowongan penerimaan pegawai daerah, ya, tenaga kesehatan. Contohnya adalah tenaga D3, ya, analis begitu. Dan itu ternyata itu dari kebutuhan yang ada, itu dari sekian ke puskesmas ada sekitar 15, hanya ada 4 yang terisi. Padahal butuhnya D3. Kemudian belum lagi perawat, belum lagi nanti juga tenaga-tenaga yang lain gitu kan, dari D3 itu sangat sebenarnya sangat dibutuhkan di daerah. Karena juga vaskes atau fasilitas kesehatan primer yang langsung dengan masyarakat, seperti di sana itu ada klinik, ada puskesmas gitu kan. Kemudian juga ada di tempat-tempat praktek ya, mandiri, itu rata-rata juga butuh D3. Lulusan D3. Itu sudah D3. Bahkan kalau dilihat juga sebenarnya formasi pegawai negeri yang di Kemenkes itu di 2004 kalau kita lihat datanya adalah 70% itu malah tenaga yang dari D3, dari vokasi gitu. Untuk tenaga kesehatan terutama nih. Tenaga kesehatan yang layanan kesehatan primer itu D3. Nih. Ini agak sedikit sedikit kontraproduktif ya antara kebutuhan realita di masyarakat dengan perkembangan sekarang image dan pendidikan di perguruan tinggi, antara stigma sarjana dengan diploma. Ini agak bertolak belakang sebenarnya. Ini mungkin masyarakat perlu tahu yang realitas sesungguhnya itu. Itu Mas Akram. Kita tadi ke belakang lagi Pak Amin, ini terkait animo masuk ke D3 itu sendiri. Tadi sempat di-mention, sempat disebutkan bahwa cenderung menurun. Ini apakah ada pengaruh dari stigma-stigma atau pikiran-pikiran yang sudah terlanjur berkembang di masyarakat tadi terkait kuliah D3 seperti itu Pak Amin? Betul. Ya. Tentu memang ada satu latar belakang yang sifatnya itu formal, yang itu memang fakta ada. Contoh misalkan di dalam peraturan pemerintah, entah itu melalui kementerian, itu contohnya adalah bahwa seperti tenaga kesehatan, itu memang nanti di periode dan peraturan yang sudah ada itu memang ada suatu kewajiban. Bagi tenaga kesehatan itu harus minimal profesi. Nah, profesi itu berarti harus melalui dulu pendidikan sarjana. Begitu kan? Sehingga peraturan atau kebijakan pemerintah inilah yang memang secara langsung itu bisa mempengaruhi masyarakat. Dan juga memang ada juga stigma lebih ke image ya. Atau persepsi, asumsi pribadi masyarakat yang menimbulkan stigma itu memang seakan-akan memang kalau nggak sarjana itu yang belum berkuliah. Belum kuliah gitu kan, kurang keren begitu kan. Sempat-sempat bahkan kalau ngomong kuliah di mana gitu kan. Di D3 ini itu kan malu juga ngomong gitu kan. Ya, jadi ada yang memang latar belakang secara formal kebijakan itu memang ada, sehingga mempengaruhi itu, dan ada juga memang stigma yang perlu diluruskan. Begitu. Padahal kalau saya pribadi kan saya juga orang ngawali karir kan dari D3, diploma. Jadi dari D3 sendiri saya juga bisa merasakan bagaimana banyak benefit, keuntungan-keuntungan, kelebihan kalau kita ngawali dari D3 begitu. Baik. Kita ke fakta yang selanjutnya, Pak Amin, yang mungkin belum banyak orang di luar sana atau masyarakat tahu. Ini terkait, kita membahas kurikulum seperti itu, yang dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswi di jenjang D3 ini ternyata sangat relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Betul. Karena dirancang sesuai standar kompetensi profesi itu sendiri. Betul, seperti apa, Pak Amin? Iya, artinya begini. Memang salah satu latar belakang kenapa perlu pendidikan suatu vokasi. Vokasi itu kan memang untuk bagaimana memenuhi kebutuhan di dunia kerja.
Sehingga link and match-nya, ya jadi linknya itu adalah koneksinya, match-nya adalah kesesuaian kompetensi yang dihasilkan oleh lulusan D3 atau diploma dengan dunia kerja, ya memang harus ketemu. Sebagai contoh begini, seorang perawat, seorang perawat di diploma 3 itu dia sudah didesain dari pembelajarannya itu kurikulumnya memang kurikulum yang memiliki suatu berbasis kompetensi, dan kompetensi itu memang dibutuhkan di lapangan, dibutuhkan di rumah sakit, dibutuhkan di klinik, dibutuhkan di puskesmas, gitu kan, atau dibutuhkan di layanan home care gitu. Ya contoh misalkan dia harus mampu bagaimana keterampilan melaksanakan pemeriksaan fisik, bagaimana bisa menggunakan analisis kemampuannya untuk mendeteksi kira-kira gitu kan, dengan hasil pemeriksaannya sekarang ini dia lakukan, kesimpulan penyakitnya atau kesimpulan keluhan kebutuhan dasarnya atau masalah kesehatannya apa, itu harus ketemu. Oh, dia juga harus bisa membantu misalkan skill dasar, memberikan bantuan untuk kebutuhan hidup dasar seperti bagaimana aktivitas. Ya memang dia diajari mulai dari semester 1 bagaimana membantu memberikan bantuan aktivitas kepada pasien. Kesannya aktivitas, kesannya sederhana. Padahal untuk melatih melakukan aktivitas ini dibutuhkan suatu pengetahuan dan skill yang profesional. Karena kalau salah kita memberikan bantuan latihan, nanti yang jatuh tidak hanya pasiennya, juga yang memberi pertolongan, perawatnya juga jatuh. Kalau jatuh, itu bahaya ya. Bahaya tidak gitu dibarengi kan. tadi. Nggih. Dengan kurikulum yang Belum lagi nanti kalau dia butuh, mestinya harus mampu bagaimana memberikan bantuan, memberikan minum obat, skill obat, memberikan bantuan untuk memberikan injeksi insulin, dia diajari. Jadi semua kurikulum tadi didesain itu memang sesuai kebutuhan yang ada di masyarakat, di lapangan. Nggih. Belum lagi misalkan begini, dia mulai semester 1, itu sudah dikenalkan dengan dunia industri ataupun dunia klinik, dengan rumah sakit, mulai semester 1. Jadi separuh materi, sebenarnya kadang-kadang ada separuh juga sih, materi itu hanya dia terima sekitar 30-40% materi, konsep itu. Selebihnya sampai 70% itu dia ada di praktik tadi ya. Untuk punya skill itu. Fokus ke keterampilan praktik. Sebenarnya sehingga masyarakat itu sebenarnya kalau ingin menerima pegawai, kalau saya mungkin ownernya gitu ya, punya rumah sakit. Pegawai yang siap kerja, skillnya mumpuni. Memang yang tepat adalah saya ngambil diploma D3 itu. D3 itu dulu pasti. Baik. Gitu. Dan secara waktu tempuh pendidikannya juga lebih singkat. 3 tahun, biaya lebih terjangkau. Betul. Dan cepat bekerja tadi sudah sempat disinggung beberapa kali sama Pak Amin. Pak Amin, kita masuk ke ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Malang, seperti itu. Mohon dikoreksi sekiranya ada yang kurang tepat. Di ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Malang sendiri, untuk jenjang D3-nya atau diploma 3-nya itu tersedia untuk prodi farmasi, betul. akupunktur, rekam medis dan informasi kesehatan, dan juga D3 keperawatan. Ada 4 pilihan untuk jenjang D3 itu sendiri. Itu seperti apa ITSK melihat 4 prodi ini? Betul. Kalau diploma kami, itu masing-masing punya kekhususan, tapi juga dibalut dalam suatu kompetensi unggulan begitu. Seperti perawat. Perawat itu di D3, di sini kami bagi teman-teman atau masyarakat yang menginginkan nanti dia untuk tambahan skill terkait dengan home care, layanan kesehatan di rumah, itu D3 keperawatan kami ini tempatnya. Karena keunggulan kami di prodi adalah layanan home care. Dan bisa dibayangkan ke depan kita akan mengalami proporsi jumlah penduduk kita ini mulai semakin banyak jumlah lansia. Baik. Sekarang sudah mulai dan ke depan semakin intens kebutuhannya, yaitu perawatan lansia ada di rumah. Itu yang cocok adalah menyambut itu adalah home care.
Terus juga di kami ada yang D3 farmasi. Ya. D3 farmasi itu kalau kami di sini lebih ke keunggulan prodinya adalah di herbal. Herbal yaitu pengembangan obat-obat yang berbahan alami. Yang suka nanti teman-teman masyarakat itu ingin mengembangkan entrepreneur di bidang terapi herbalis atau obat-obat alami cocok. Terus lagi akupuntur. Akupuntur ini salah satu dari 4 program studi yang ada di Indonesia. Supraun punya. Dan ini alhamdulillah sudah banyak lulusan, dan lulusan kita juga tidak hanya dari dalam negeri, juga ada di beberapa mahasiswa dari Korea, itu yang terakhir. Itu akupuntur, dan dia lebih mengadopsi daripada terapi pengobatan yang dari Cina. Dengan nanti keunggulannya adalah terapi dengan 3 jarum. Jadi kalau teman-teman juga masyarakat itu on friend nanti ingin memperdalam skill untuk bidang akupuntur, untuk mungkin juga menjadi seorang praktisi terapis akupuntur, bisa gabung. Dan terakhir apa? RMK tadi ya, atau rekam medis. Informasi kesehatan. Kesehatan, itu kami didukung oleh prodi informatika. Berinformatika itu kami mengembangkan bagaimana sistem informasi yang berbasis digital. Nah, sehingga tidak usah ragu-ragu di 3 sistem rekam medis dan informasi kesehatan, kami sudah adaptasi dengan sistem informasi manajemen rumah sakit yang berbasis digital atau online. Dan itu mahasiswa dibekali juga untuk itu. Semua dibalut menjadi satu dalam multi talent university. Itu jadi satunya di sana. Luar biasa ya. Multi talent University. Itu merupakan tagline juga ya Pak ya dari ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Malang. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan dulu. Itu penontonnya ITSK Pak. Kebetulan ya. Yang cukup takjub juga sama tagline tadi Multi Talent University. Kita tinggalkan sebentar terlebih dahulu Pak Amin tadi Multi Talent University. Kita lanjutkan. Ini saya sebagai lulusan dari S1 Pak. Tidak bisa dipungkiri memang banyak masukan-masukan yang saya dapat pada saat mau memilih jenjang seperti itu, jenjang untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Saya dapat banyak saran, saya dapat banyak masukan dari orang-orang sekitar. Memang akhirnya pilihan saya jatuh pada S1 karena memang pada saat itu saya fokus terfikirkan kalau mungkin dengan D3 masih kurang seperti itu Pak. S1 kebidanan. Ya. Lanjut profesinya saya. Profesi. Ya. Jadi sudah bidan. Jadi memang pada saat itu akhirnya saya tidak memilih untuk D3 itu sendiri ya karena memang yang saya takutkan pada saat itu ya Pak, yang saya takutkan ya benar yang sudah beberapa kali disinggung sama Pak Amin, mungkin kayaknya belum kuliah gitu, dirasanya belum kuliah kalau belum ambil S1 gitu seperti itu. Selanjutnya adalah karirnya seperti itu. Karirnya gitu mungkin lebih banyak dibutuhkan lulusan S1, tapi nyatanya yang seperti kita sudah sempat bahas tadi ya, di lapangan yang ditemukan adalah lulusan D3 sangat dibutuhkan. Bahkan sangat dibutuhkan. Untuk strategi karir dari lulusan D3 sendiri, Pak Amin, mungkin ada tips and trick seperti apa untuk yang punya ketakutan yang sama dengan saya, tapi mereka atau on friends masih ada di tahapan masih menentukan pilihan. Kalau saya kan sudah terlanjur ya Pak ya, sudah nggak mungkin ya. Sudah bidan tadi. Itu gimana Pak? Mungkin ada tips and trick untuk ketakutan-ketakutan tadi atau pikiran-pikiran overthinking terkait strategi karir lanjutannya untuk lulusan D3. Selamat Pak. Memang ketakutan nggak boleh. Kayak gini, on friend juga teman-teman semuanya. Jadi, apakah seorang lulusan diploma itu bisa berkarir juga seperti teman-teman yang sarjana? Nah, Kalau saya justru kalau ngawali dari diploma, dari D3,
itu justru malah banyak kesempatan-kesempatan yang dia dapat Baik. yang teman-teman sarjana nggak dapat. Gitu kan? Sebagai contoh bagaimana? Contoh nih, saya kuliah D3, itu butuh waktu cuma 3 tahun. Habis itu sudah biayanya levelnya itu lebih murah. Waktu 3 tahun, setelah 3 tahun dengan berbekal ijazah, berbekal juga nanti sertifikat kompetensi, berbekal dengan STR. Kalau ada tambahan lagi mungkin sertifikat BNSP begitu, saya sudah bisa kerja. Mau kerja di mana? Semua bisa. Mau rumah sakit bisa, mau di klinik bisa, puskesmas bisa, mau layanan home care bisa, bisa semua. Itu kalau kita dari D3. Bayangkan, dan rata-rata waktu tunggu untuk D3 yang kesehatan itu, diploma itu pendek banget. Beberapa teman saya bahkan masih kuliah pun sudah ada yang juga bisa memberikan layanan kepada masyarakat, tapi di bawah pengawasan. Artinya sudah punya nilai manfaat ekonomi ya, punya dia penghasilan. Bisa kuliah. Enaknya lagi setelah bisa bisa kerja, dapat pekerjaan, sambil kerja bisa studi lanjut lagi. Nah, ini. Gitu kan? Bisa studi lanjut. Mau D4 bisa. Baik. Mau sarjana bisa. Baik. Jadi kan bisa ke D4 mau ke sarjana. Nah, ikut aja kalau sekarang namanya program RPL ya. Kalau dulu namanya alih jenjang. Baik. Ikut sekarang. Dalam waktu 2 semester sambil bekerja punya penghasilan sudah bisa membiayai diri sendiri untuk kuliah. 2 semester. Punya udah lagi sertifikat, ijazah, sarjana. Sudah punya status pekerjaan, tempat pekerjaan, sarjana, ijazahnya sudah tinggal di bawah. Laporkan bagian kepegawaian. Bisa ikut menunjang lagi ya Pak ya? Penyesuaian lagi dapat kualifikasi sarjana. Habis itu lanjut mengambil profesi. Itu ditempuh dalam waktu apa? Semua berproses dengan 3 tahun tadi sudah berawal. Sampai profesi, tambah 2 juga sama, 5 tahun. Tapi dengan apa yang tidak didapatkan oleh teman-teman sarjana. Sarjana ini 4 tahun, sarjana. Habis itu tugas akhir, habis itu baru bisa profesi. 5-6 tahun itu masih berada di kampus, masih di dunia pendidikan, belum merasakan pekerjaan. Hilang berapa tahun kesempatannya? 3 tahun. 3 tahun. Nah itu kan, bahkan juga level pembiayaannya grade-nya lebih tinggi sarjana daripada D3. Belum lagi, sudah waktu kehilangan, kesempatan pekerjaan sudah kalah duluan, percaya diri sudah menghasilkan uang, bisa membiayai diri sendiri, sudah hilang juga. Terus lagi, skill, pengalaman yang didapatkan dari suatu pekerjaan, 3 tahun yang dia sudah tempuh, itu setidaknya nanti kan di ruangan sudah ada suatu grade level kerja. Betul. Tidak lagi sebagai asisten. Betul. Mungkin sudah sebagai perawat. Perawat sudah, atau sebagai pegawai tetap. Kalau teman-teman baru masuk, belum lagi menghadapi situasi apa? Klinik atau tempat kerja merekrut karyawan ya sarjana, sudah pasti mikirnya harus 2 kali. Spek gajinya lebih tinggi. Lebih tinggi, betul. Lebih tinggi itu ya. Sehingga apakah juga dari D3 nanti bisa berkarir sampai misalkan sampai doktor atau kuliah? Ya bisa juga. Habis profesi ngikut magister, bagian magister ikut program doktoral. Ya sama saja. Karena memang sistem pendidikan di Indonesia ini tidak terlalu sekarang ini ya, tidak kaku. Oh ini pendidikan yang akademik, ini pendidikan vokasi. Artinya tracknya itu, jalurnya tidak sekaku itu. Bahkan dari vokasi pun bisa belok ke akademik. Betul. Tapi kalau akademik nggak bisa belok ke vokasi. Tapi kalau vokasi bisa belok-belok. Nah itu kelebihannya yang lebih kita fleksibel seperti itu ya, lebih fleksibel. Justru lebih fleksibel. Jadi dengan memilih jenjang D3 tadi bukan berarti wah semua pintu akan tertutup
Justru sebaliknya. Sebaliknya. Ya, justru sebaliknya banyak sekali pintu-pintu atau kesempatan-kesempatan lain bisa terbuka tadi mungkin dengan berkarir terlebih dahulu setelah mendapatkan posisi karirnya tadi bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjutan seperti D4 atau S1 seperti itu. Lagi, apakah D3 bisa jadi dosen? Nah, itu Ya, cukup menarik juga. iya kan? Mungkin boleh Bapak langsung jawab. Nggak, karena Seperti itu, Pak. yang ngomong sendiri juga dari D3 kan? Oh iya, nah tuh benar ya. Jadi dari D3 bahkan bisa ya Pak ya? Bisa kan, nanti kan di magisternya kan gitu. Oke, Jadi pakai syarat dosen magister kan baik, gitu. baik. Jadi ada melanjutkan lagi ya seperti itu ya untuk D3 apakah bisa jadi anggota dewan? Bisa kan gitu. Dari bisa D3 jadi jadi host? apa? Apa bisa jadi host? Oh, bisa. Bisa ya. Bisa. Oke, baik. Jadi banyak sekali sebenarnya ya Pak ya kesempatan-kesempatan yang bisa terbuka walaupun teman-teman kita atau mahasiswa-mahasiswi tadi memilih untuk ya kita lanjutkan aja ke jenjang D3 ya nggak masalah ya seperti itu. Baik, Pak Amin, Our Friends yang saat ini menyaksikan tayangan ini, yang saat ini sedang kebingungan mungkin memilih ke jenjang D3 atau S1 tadi seperti itu ya. Apalah arti tayangan ini ya, Pak Amin, kalau tidak ada peran orang tua di dalam sana, Betul. dalam mengarahkan anak-anaknya seperti itu untuk kayaknya kamu lebih tepat di sini, kayaknya kamu lebih tepat di jalan yang ini. Itu seperti apa Pak? Dari Pak Amin sendiri, mungkin juga dari kacamata sebagai orang tua mengarahkan anaknya dalam memilih pendidikan di perguruan tinggi. Jadi ini para orang tua ya. Jadi para orang tua memang pilihan itu kan hak asasi. Tentu menyesuaikan dengan apa ya? Dengan apa? Passionnya sendiri-sendiri. Baik. Sesuai passionnya sendiri. Dan tentunya pemilihan mau milih vokasi, mau sarjana itu intinya apa? Sebenarnya monggo itu hak. Menyesuaikan dengan kondisi kemampuan sendiri-sendiri. Baik. Tapi saya kalau boleh saran bagi para orang tua, kalau saya sebagai orang tua dan kebetulan itu di bidang kesehatan, saya akan mengarahkan anak saya pasti ke diploma dulu. Baik. Ke diploma. Kenapa gitu kan? Apalah artinya sebuah apa itu? Image. Apalah artinya sebuah gengsi begitu? Tahu ujung-ujungnya namanya suatu pendidikan. Ujung-ujungnya kan untuk masa depan. Lalu untuk menuju masa depan itu pasti ya harus melalui satu proses pekerjaan. Pekerjaan salah satu output dari satu program pendidikan. Ya kalau saya sebagai orang tua ya saya sarankan bahwa bagaimana kita bisa ya memilih pendidikan vokasi ini nanti sebagai jembatan kita mengantarkan anak-anak kita untuk biar cepat menjadi sosok yang mandiri. Kan intinya itu aja orang tua. Orang tua bagaimana bisa mengantarkan anak-anaknya nanti bisa mandiri, hidup di tengah masyarakat dengan artinya apa? Punya pekerjaan, punya penghasilan, tidak mengganggu atau merepotkan keluarga besar, tidak merepotkan masyarakat. Kan itu aja. Betul. Buat apa pendidikan yang kesannya tua, tetapi malah tidak bisa mengantarkan dia untuk bisa mandiri di masyarakat. Kami sebagai dari PMB ITSK memang juga ikut menyarankan seperti itu, memberikan suggest bahwa memang D3 ini masih menjadi pilihan yang tepat sebenarnya. Yang masih cukup relevan. 70% kebutuhan tenaga kesehatan untuk di kesehatan. Untuk layanan kesehatan primer yang langsung di tengah masyarakat, dekat dengan masyarakat, butuh D3 tadi. Diploma. Dan memang bisa jadi pilihan yang tepat seperti itu untuk adik-adik kita yang baru ingin bergabung menjadi mahasiswa baru seperti itu, dan memang ya tadi pentingnya peran orang tua untuk mendukung pilihan anak tadi seperti itu. Baik, izin Pak Amin dan juga On Friends, saat ini sesaat lagi Anda akan menyaksikan testimoni sukses dari alumni jenjang D3 ITSK Rumah Sakit Dr. Suprawan Malang.
Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends, saya Ingrid Kiasan, alumni IPSK Rumah Sakit Dr. Supraon, Kesedam 5 Brawijaya yang ada di Malang. Saat ini saya berada di Saudi Arabia dan bekerja di salah satu rumah sakit bernama Rumah Sakit Dr. Sulaiman Al-Habib sebagai perawat. Selain itu, saya juga disibukkan dengan kegiatan lain seperti pembuatan konten sebagai content creator dan menjadi speaker di beberapa kesempatan, webinar atau sharing kelas online. Tentu saya berada di sini hari ini tidak lepas dari beberapa proses yang sudah ada, termasuk di awal pada saat saya ingin menentukan pendidikan lanjutan untuk ke perguruan tinggi. Saat itu saya dihadapkan oleh beberapa pilihan, salah satunya berkuliah di jenjang D3 saja. Banyak sekali pertimbangan sampai akhirnya saya benar-benar memilih jenjang D3 untuk pendidikan lanjutan saya setelah lulus dari SMA. Untuk mengenai kenapa saya dulu memilih ITSK dan kenapa harus memilih jurusan diploma. Kalau dari kacamata awam yang saya rasakan dulu, yang pertama memang saya sebagai pure alumni SMA, yaitu saya melihat seragamnya ITSK memang seragamnya keren. Kalau itu dari kacamata awam ya, dari memang benar-benar apa yang aku rasakan dulu ketika aku benar-benar lulus SMA. Terus yang kedua, memang dibalik itu semua ITSK memang menjadi kampus yang multi talenta kalau menurut aku. Mereka juga mengajarkan bagaimana cara kita disiplin, benar-benar disiplin dalam segala apapun, entah itu kita mengerjakan tugas, entah itu tentang praktek klinik, everything. Dan kenapa saya harus memilih diploma? Karena yang pertama yang saya pikirkan adalah saya pengen segera lulus, pengen segera kerja. Kalaupun nanti saya akan melanjutkan kuliah selanjutnya, saya sudah bisa melanjutkan menggunakan gaji yang saya peroleh sendiri setelah lulus di tiga keperawatan sudah sesuai. Dan kebetulan juga ITSK Dr. tahun yang ada di Malang ini bekerja sama dengan banyak pihak-pihak yang memberangkatkan lulusan ke luar negeri. Salah satunya ke Saudi Arabia yang saya ikuti saat ini. Mereka benar-benar membimbing mulai dari nol, bagaimana cara kita menyiapkan dokumen, daftar, sampai benar-benar kita berangkat. Bahkan dulu kita mengalami beberapa kendala dalam penyiapan dokumen dan kawan-kawan, tapi berkat para dosen-dosen mulia dari ITSK Rumah Sakit Dr. Supraon, mereka benar-benar membimbing kita sampai benar-benar berangkat ke negara tujuan. Nah, sudah sesuai, dalam kesempatan kali ini aku ingin mengajak teman-teman semuanya untuk tidak ragu memilih jenjang D3 sebagai pilihanmu dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Maka dari itu, ayo kita bergabung di ITSK Rumah Sakit Dr. Supraon yang ada di Malang yang menyediakan 4 program D3, diantaranya D3 Farmasi, D3 Keperawatan, D3 Akupuntur, dan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. ITSK Supraon Multi Talenta University. So, jangan sampai kelewatan semua tentang penerimaan mahasiswa baru di ITSK Rumah Sakit Dr. Supraon yang ada di Malang, terutama program diplomanya, supaya kita segera bekerja dan ketika kita melanjutkan karir yang lebih tinggi, kita bisa menggunakan lulus kita sendiri. Oke? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia friends untuk testimoni dari alumni jenjang D3 ITSK Rumah Sakit Dr. Supraon Malang. Ternyata seluar biasa itu lulusan dari D3 ITSK Rumah Sakit Dr. Supraon Malang. Sebegitu terserapnya ya Pak Amin di dunia kerja. Ternyata untuk jenjang D3 tadi. Pak Amin izin, ini saya ada brosur. Ini brosur untuk penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2025-2026 di ITSK Rumah Sakit Dr. Supraon Malang. Di sini ada banyak pilihan program studi seperti itu yang ditampilkan dalam brosur ini. Selanjutnya ada kontak person yang bisa dihubungi juga oleh calon mahasiswa baru. Kita masuk ke halaman selanjutnya, ada alur pendaftaran, syarat pendaftaran mahasiswa baru. Saat ini kita sudah masuk di periode 1 pendaftaran atau penerimaan mahasiswa baru di ITSK mulai 1 November 2024 sampai dengan 29 Maret 2025. Ada keunggulan apa yang ditawarkan di periode 1 ini? Pak Amin, mungkin boleh disampaikan. Terima kasih, on friend juga teman-teman semuanya. Di periode 1 ini kita ada masih free untuk biaya bebas biaya pendaftaran sampai dengan periode bulan Maret. Betul. 29 Maret. 29 Maret kan, ya, itu masih free. Dan juga kalau yang ada minat di kedokteran gigi, program di sarjana dokter gigi, itu masih ada fasilitas untuk DPP, ikut kebijakan periode 1. Karena nanti periode 2 sudah ada perbedaan, yaitu kenaikan sekitar 100 juta. Sehingga untuk yang sarjana dokter gigi mungkin bisa
segera manfaatkan di periode ini. Dan kuota kita juga terbatas. Dan juga beberapa tawaran fasilitas beasiswa itu banyak nanti diberikan di periode 1. Baik. Oke. Dan mungkin teman-teman yang dari Timor Leste ini ya, dari Timor Leste ini sebentar lagi kita kehadiran presiden direktur yang dari pemerintah Timor Leste yang lembaga pemberi beasiswa. Nah itu segera akan datang, akan melaksanakan suatu pembicaraan komunikasi MOU dengan ITSK. Dan semoga nanti segera terlaksana sehingga teman-teman mahasiswa yang dari Timor Leste mohon sabar, ditunggu bentar lagi. Oke, nanti kita bisa launching beasiswa yang dari kerjasama antara pemerintah Timor Leste dengan ITSK, Rumah Sakit Dr. Supraun. Oke, dan juga beberapa teman-teman mitra di Timor Leste, terima kasih atas kerjasamanya. Oke, juga tadi ada Mas Jeki Bruno, juga barusan menghubungi saya, terima kasih. Itu adalah mitra kami di Timor Leste. Itu yang masih kita bisa tawarkan, mumpung kuota masih tersedia. Karena beberapa prodi kami nanti khawatirnya di periode kedua, nggak sampai Agustus sudah terpenuhi kuotanya. Hati-hati yang mau daftar anestesi. Nah, itu juga. Sarjana keperawatan, juga nanti juga di kedokteran ini, kebetulan kami di pendaftaran sampai dengan periode bulan ini sudah ada di 1.800-an untuk pendaftar. Wow. Itu kami paling kuotanya kan nanti kan hanya di sekitar di 1.500. Baik. Khawatirnya nanti di periode berikutnya sudah ITSK Supraun penerimanya sudah tutup gitu kan. Baik. Ya, seperti itu Mas. Didaftarkan diri Anda sekarang juga. Segera daftarkan kalau berminat di Supraun. Betul. Dan sudah sama-sama kita ketahui juga kalau ternyata salah satu keunggulan memilih ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Malang itu sebagai pendidikan lanjutan untuk ke perguruan tinggi itu adalah bebas biaya gedung atau BPP. Betul, Pak Amin? Betul. Dan kita memang tidak ada biaya uang gedung. Jadi yang dibayarkan cukup kalau di awal itu UKT semester 1. Betul. Baik. Dan lagi Mas. Siap. Biaya yang di Supraun. Baik. Itu saya sampaikan kepada masyarakat atau online sekarang bahwa murni semuanya sesuai dengan yang ada di brosur. Baik. Tidak ada lagi biaya tambahan di luar ini. Kami memang mencoba betul transparan ini terkait biaya. Kami juga tidak mau kesannya nanti ada penutupan informasi atau kita kesannya itu menyembunyikan informasi kepada masyarakat. Kesannya murah tetapi belakangnya banyak tambahan-tambahan biaya praktek lah, biaya buku lah, biaya apalah. Enggak, semuanya all in sesuai dengan biaya yang ada di brosur dan flat. Betul. Sampai lulus. Betul. Gitu Dan ini memang kebijakan dari rektorat seperti itu, untuk juga mengurangi ada biaya-biaya tambahan yang lainnya di luar kebijakan dari institusi. Baik. Tidak. Baik. Dan untuk calon mahasiswa baru yang sudah memantapkan hati untuk memilih ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Malang, sebagai informasi tambahan juga Anda bisa menghubungi PMB call center di 0813 8080 1441 ada di bawah sini. Selanjutnya Anda bisa mengunjungi website pendaftaran di pmb.itsk-supraun.ac.id atau mengunjungi unit penerimaan mahasiswa baru ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun di gedung Kampus 3 ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun, Jalan Majapahit nomor 1, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Lokasinya persis ada di sampingnya Balai Kota Malang. Depannya Pasar Burung. Sedikit ke kiri ke alun-alun. Ada alun-alun. Kayaknya jalan ke sini sambil healing gitu. Bisa ya Pak ya? Baik. Nanti ditemani sama teman-teman staf unit PMB? Oh iya, itu pasti. Jadi bonus. Iya, jadi bonus seperti itu. Luar biasa sekali Pak Amin untuk obrolan kita pada kesempatan siang hari ini. Memang tidak ada habisnya kalau membahas terkait keunggulan seperti itu, ataupun juga positifnya terkait juga tadi kita sudah membahas fakta yang sebenarnya ada di jenjang D3 tadi. Luar biasa sekali. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Amin? Closing aja ya. Baik.
Oke. terkait obrolan Jadi- kita tentang jenjang kuliah atau perkuliahan D3 Diploma 3 ini. Iya. Silakan. Jadi on friend juga teman-teman semua yang nanti memilih studi lanjut, kalau ingin ya, dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja masyarakat, jadi punya skill cocok sesuai nanti yang dipakai kerja. Kedua, kepingin singkat, artinya cepat lulus dengan biaya yang sangat terjangkau, dengan kesempatan pekerjaan yang sudah terbuka lebar, masa tunggu yang paling pendek, ya, dan beberapa nanti juga kesempatan karir yang luar biasa. Saya saran pilih D3 atau Diploma 3 ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun. Di sini kami institusi pendidikan yang sudah dipercaya masyarakat, yang punya nilai keunggulan di bawah pembinaan kesehatan angkatan darat, dan kami bersama dengan masyarakat nanti ya kita juga akan bertanggung jawab bagaimana terkait dengan penyaluran tenaga kerja. Seperti itu, orang yang cerdas memilih Diploma 3 pendidikannya. Oke. Luar biasa sekali. Orang yang cerdas pilih D3 untuk pendidikannya. Seperti itu. Luar biasa sekali. Anda juga bisa memilih ITSK Rumah Sakit Dr. Suprawan Malang. Kami di sini menyediakan sekali lagi 4 ya, Pak, 4 untuk program studi di jenjang D3 tadi. Ada D3 Farmasi, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Anda juga dapat memilih D3 Akupunktur dan juga D3 Keperawatan. Karena sekali lagi orang cerdas memilih D3 Diploma. atau Diploma 3 sebagai pendidikannya. Luar biasa sekali. Pak Amin, terima kasih banyak. Sama-sama. Bapak Amin Zakaria Eskepners MKes sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan hari ini bergabung bersama dengan kami di obrolan ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Amin Zakaria Eskepners MKes yang merupakan Wakil Rektor 4 Bidang Promosi dan PMB ITSK Rumah Sakit Dr. Suprawan Malang. Dan untuk kawan friends, terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan podcast spesial kali ini. Sampai kita berjumpa di kesempatan podcast spesial lainnya. Sampai jumpa, akan bisa pamit.